Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Iqbal. NPM saya 20 10 01 21 11 091. Mata kuliah Ilmu Negara dari Universitas Bung Hatta. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori asal mula negara. Teori asal mula negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan pandangan pemikir barat. Nomor 1, yaitu perjanjian. Satu, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat merupakan teori tentang asal mula suatu negara yang menyatukan negara karena dibentuk dari kemauan masyarakat dengan suatu perjanjian. Penganut teori perjanjian masyarakat antara lain Grotius 1583 sampai 1645, John Locke 1632 sampai 1704, Immanuel Kant 1724 sampai 1804, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679, dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama-agama besar telah tersebar ke dunia ini, contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai dengan namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan. Dan berdasarkan itulah teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori yang menyebutkan bahwa manusia membentuk suatu negara dengan mengadakan perjanjian dengan masyarakat dengan tujuan mempertahankan hak-haknya adalah teori kekuasaan (kekuatan). Teori ini juga berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan bebas atau manusia in abstracto. Yang keempat, teori patriarkal. Patriarkal merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat, sistem ini melambangkan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Yang kelima, teori organis individu. Teori ini berasal dari unitas yang disebut dengan sel. Lalu sel berkumpul membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, dilanjutkan menjadi sistem organ, dan seterusnya sampai membentuk individu. Pertumbuhan negara juga dimulai dari unitas menuju pluralitas, cara sintesis fungsi dalam setiap tingkatan unitas. Yang keenam, teori patrimonial. Patrimonial berasal dari istilah patrimonim yang artinya hak milik. Karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka dari itu semua penduduk yang ada di daerahnya harus tunduk kepada raja. Contohnya pada abad pertengahan, hak untuk memerintah dan menguasai timbul dari pemilikan tanah. Dalam keadaan perang, sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari musuh yang datang dari luar. Jika perang sudah berakhir, dengan kemenangan sang raja, sebagai hadiah tanda jasa, para bangsawan yang ikut membela dan membantunya mendapat sebidang tanah sebagai hadiah. Yang ketujuh, teori alamiah.
Teori asal mula negara yang menyatakan bahwa negara merupakan ciptaan alam karena manusia tidak dapat dipisahkan dari negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, dan secara alami manusia merupakan makhluk politik yang hanya bisa memenuhi tujuan hidupnya melalui negara. Yang ke-8, teori historis. Secara bahasa, historis berarti segala sesuatu yang terkait dengan terjadinya sejarah. Artinya, teori historis berlandaskan pada perjalanan sejarah atau pada percobaan di lapangan. Aliran historis muncul untuk pertama kali di negara Jerman dan kemunculannya merupakan bentuk reaksi terhadap pandangan dari kaum klasik. Kaum klasik menyatakan bahwa revolusi industri akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Aliran historis menyatakan bahwa hanya dengan proses secara bertahap pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Selanjutnya, berdasarkan pandangan pemikir Islam. Yang pertama, Ibnu Rabi berpendapat bahwa manusia, orang seorang, tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota. Menurut Ibnu Abi Rabi, hal-hal yang dapat ditinggalkan dalam hidup manusia dan bentuk mengadakannya memerlukannya bantuan pihak lain seperti pakaian untuk melindungi diri dari gangguan udara panas, udara dingin, dan angin. Tempat tinggal yang aman terhadap berbagai mara bahaya, reproduksi dan penangkaran yang menjamin kelangsungan eksistensi atau kehadiran umat manusia di bumi ini. Dan pelayan kesehatan. Plato mengatakan bahwa kebutuhan alami yang terpenting bagi manusia adalah pangan, kemudian tempat tinggal dan pakaian. Jumlah penduduk makin meningkat. Kota bagi manusia adalah kota dengan batas-batasnya menjadi terlalu sempit. Juga lahan pertanian dan wilayah gambalan ternak memerlukan perluasan, sehingga dapat menimbulkan bentrokan-bentrokan kepentingan dengan kota-kota yang lain. Maka diperlukan kelompok bersenjata yang terlatih untuk membela kepentingan kota itu terhadap kota-kota tetangga, dan juga seorang kepala yang berwibawa dan mampu menyelesaikan sengketa antara warga-warga kota dan pemimpin kotanya menghalau serangan dan ancaman dari luar. Yang kedua, Al-Farab. Al-Farab adalah seorang filsuf Islam yang paling banyak membicarakan masalah kemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sehingga kecenderungan hidup bermasyarakat ini lahirlah kelompok sosial sehingga muncul kota dan negara. Dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah yang mirip dengan buku Republik karya Plato dan banyak memuat pikiran-pikiran aliran Platonisme. Membagi negara kepada dua kelompok, yaitu negara utama Al-Madinah Al-Fadilah dan lawan negara utama Mudaddah Al-Madinah Al-Fadilah. Negara utama yang seperti dinyatakan Plato bahwa suatu negara erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama. Negara utama mempunyai warga dengan fungsi dan kemauan yang tidak sama satu sama lain dan bekerja sesuai dengan keahlian dan kecakapan masing-masing yang dijiwai dengan rasa tanggung jawab dan setia, sehingga menurutnya kepala negara utama haruslah orang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio. Selain itu, harus menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana.
Yang ketiga, Al-Mawardi. Menurut Mawardi, dari segi politik, negara itu memerlukan 6 sendi utama. 1. Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia. Karenanya merupakan sendi yang kuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. 2. Penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda dan membina negara untuk mencapai saran-sarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam dan khalifah. 3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan, akan terciptanya keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyamarakkan kehidupan rakyat dan membangun minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang dan kedudukan penguasa tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri dan baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji. Dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaiknya tidak kurang dari yang seharusnya. 4. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin dan dengan tidak adanya rasa takut berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan. Yang kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi lain dapat dipenuhi. Dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya. 6. Harapan berlangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang akan datang. Kalau misalnya seorang tidak mempunyai harapan akan kelangsungan hidup, dia tidak akan berupaya mengadakan lebih dari apa yang dia butuhkan tiap harinya, dan tidak akan berupaya berusaha mempersiapkan segala sesuatunya bagi kehidupan anak-anaknya nanti. Dan kalau demikian halnya, maka tidak akan banyak yang ditinggalkan bagi kesejahteraan hidup anak dan cucunya. Nabi Muhammad bersabda, adanya harapan adalah satu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan, orang tidak akan berpayah-payah menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya. Nomor 4. Imam Al-Ghazali. Asal mula timbulnya negara menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali dimasukkan oleh Al-Suyuti dan Ibn Al-Athir ke dalam daftar Mujadid abad kelima. Ia adalah seorang teolog dan sufi. Di samping itu, pemikirannya tentang politik ditemukan dalam beberapa tulisannya, seperti Ilya Ulum al-Din, menghidupkan ilmu agama, Al-Iqtishad fil al-Iqtiqad, moderasi dalam kepercayaan, dan Al-Tib Al-Mabruk fi Nasihah Al-Muluk, batang logam mulia tentang nasihat untuk raja. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan oleh faktor. Pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan, serta keluarga. Dan kedua, saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidik anak. Manusia terbukti bisa hidup sendirian. Manusia terbukti tidak bisa hidup sendirian.
Ia tidak mampu mengerjakan sawah atau ladang dengan sempurna tanpa bantuan pandai besi atau tukang kayu untuk membuat alat-alat pertanian. Ia membutuhkan penggilingan gandum dan pembuat roti untuk menyediakan makanan. Ia membutuhkan tukang tenun dan penjahit untuk pengadaan pakaian. Demi kesehatan dan keamanannya, dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, hujan, dan gangguan orang-orang jahat atau pencuri dan serangan dari luar. Untuk itu, semua diperlukan kerjasama dan saling membantu antara sesama manusia. Dari sinilah muncul teori asal mula timbulnya negara. Yang kelima, Ibnu Khaldun. Negara menurut Ibnu Khaldun adalah suatu keharusan bagi peradaban manusia yang selalu membutuhkan kepemimpinan atau otoritas untuk melindungi keberadaan hidupnya. Kekuasaan yang terwujud dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan dalam peradaban manusia. Upaya mempertahankan eksistensi dan kehidupan erat kaitannya dengan tabiat peradaban dan tujuan-tujuan penciptaan. Dan menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya dan hanya berkembang dan tumbuh dengan bantuan orang lain. Bagaimanapun, sedikitnya kebutuhan manusia, ia masih membutuhkan bantuan lain. Kebutuhan setiap individu hanya dapat dipenuhi dengan kerjasama. Tanpa kerjasama antar manusia, hikmah penciptaan makhluk oleh Tuhan yang melestarikan dan memelihara kehidupan manusia tidak akan pernah tercapai karena umat manusia pasti akan dihancurkan oleh serangan alam. Sudah lazim diketahui dalam ilmu sosial bahwa manusia hanya bisa hidup dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Agar kerjasama antar manusia ini semakin kuat, maka dibutuhkan suatu solidaritas sosial. Solidaritas sosial inilah yang akan membentuk dan mengikat manusia dalam suatu organisasi sosial yang dalam lingkup paling kecil dinamakan masyarakat dan lingkup paling besar dinamakan negara. Dalam suatu organisasi sosial, baik masyarakat maupun negara pasti membutuhkan kepemimpinan atau kekuasaan. Kekuasaan ini dibutuhkan demi menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang teori asal mula negara. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.